TV Properti, jendela informasi properti Anda. Legit. Kali ini, tidak akan membahas tentang rumah, tapi lebih kepada membahas bagaimana justru menjual properti. Nah, banyak sekali sales yang nggak jualan atau jualannya biasa saja, jumlahnya sedikit, tidak sesuai dengan target dan lain sebagainya. Kali ini akan bagi menjadi 3 bagian. Bagaimana menjadi sales yang banyak jualan atau top sales ya. Nah, sendiri punya pengalaman jadi top sales di berbagai perusahaan besar. Meskipun ya, mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih keren lah jualannya ya. Tapi ya, mencoba untuk membagi pengalaman yang mungkin hanya secuil ini atau sedikit ini. Bagi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menjual produk dengan baik dan sesuai target, bahkan melebihi target. Yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, pasti semua sepakat dan pasti semua punya keyakinannya masing-masing. Jadi apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, saya pastikan tidak ada agama yang mengajarkan kemalasan dan hal-hal yang tidak baik. Itu satu. Yang kedua, kenali produknya dan kenali caranya ya. Misalkan kita harus tahu dulu mulai dari basic product knowledge-nya. Terus yang kedua, kita ngejualnya di mana nih? Nah, nanti kita bahas ya. Yang ketiga adalah harus rajin. Karena di dunia ini tidak ada orang sukses berangkat dari pemalas ya. Nah, yuk kita bahas dari mulai nomor 1. Kenapa sih kita memulai sesuatu itu harus menyertakan Tuhan? Karena kita sadar ya, hoki bisa lahir karena amal perbuatan manusia itu sendiri. Amal perbuatan apa? Ya entah baik sama orang tuanya, entah baik sama saudaranya, dan baik sama lingkungannya, termasuk sama atasannya kalau dia kerjanya di sales in-house ya. Dan itu penting, doa yang maksimal akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi, kalaupun kita rezekinya misalkan banyak, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang memudahkan segalanya. Ya, setuju ya teman-teman. Nah, disitulah kalau saya sebagai muslim harus punya iman dan takwa. Iman artinya percaya Tuhan itu ada, takwa jalani semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Percuma kalian banyak duit kalau kalian tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi penting sekali takwa. Jadi segala yang dilarang ya kan, itu jauhi. Misalkan bohong sama klien dan lain sebagainya. Pasti kalian semua lebih tahu lah tentang bagaimana yang dilarang dan bagaimana yang dianjurkan. Ya, berbakti ke orang tua, baik, kalau dapat rezeki berikan lagi, sedekah lagi, banyak-banyak berbagi. Itu yang membuat juga salah satu alasan kenapa orang itu lancar rezekinya ya. Yang kedua, knowledge, wawasan, dan mau jual kemana. Nah, ini penting, kita harus tahu produknya dulu ya. Itu mah basic lah ya, wajib tahu luas tanahnya, luas bangunannya, harganya, dan sebagainya. Nah, setelah itu, kenali teknologinya, pelajari sungguh-sungguh. Misalkan kita mau mengiklankan di salah satu marketplace, misalkan di Meta, ya, kita mau bermain YouTube dan lain sebagainya. Kalian paham lah ya, teknologi terkini yang memang memudahkan bagaimana cara kita berjualan. Ya, yang terakhir adalah rajin. Nah, kenapa kita harus rajin? Rajin itu adalah salah satu indikator yang membuat semua impian kita lebih cepat tercapai dan lebih banyak didapatkan. Ya. Nah, rajin di sini kita juga harus kreatif. Ya, rajin berdoa, rajin follow up. Nah, kalau misalkan follow up itu standarnya orang kalau mau sukses jualan banyak minimal itu 150. Ya, 150 orang itu kita sapa.
kita doakan. Misalkan contoh, selamat pagi Pak Rudi, semoga Bapak sehat dan keluarga dan dimudahkan rezekinya, amin. Karena pada dasarnya apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benci ketika dia didoakan, apalagi marah. Ya, nah kita doakan dulu, kita tebar doa. Jadi saya tidak menyarankan untuk broadcast, karena broadcast itu sama aja kita tidak mau kenal lebih dekat kepada orang-orang yang akan kita tawarkan produk kita. Ya, jadi penting sekali. Yang kedua adalah terus growing, terus berbenah diri, terus belajar. Ya, nah rajin ini banyak sekali variabelnya. Kalau saya pribadi dulu itu memulai aktivitas di pagi hari, bahkan pagi sekali setelah saya habis ibadah subuh itu biasanya langsung. Nah itu mantap itu. Kenapa? Kita masih fresh, ya kan? Pagi-pagi orang udah didoakan, follow up minimal 50-70, nanti siangnya follow up lagi. Itu salah satu alasan kenapa orang itu mudah dekat kepada impiannya, mudah dekat kepada tujuannya. Ya. Dan kita harus rajin apa? Ya salah satunya seperti saya sekarang, misalkan kalau kita memang profesinya sama, yang ngonten. Karena banyak sekali manfaat daripada ngonten, ya. Follow up, ngonten, dan kita harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada siapa saja yang kita temui. Misal kita lagi ke belanja, ke mall, kemana, sebisa mungkin kita bawa kartu nama. Kartu nama itu kita sebar lagi. Nah, dengan begitu, kita memang harus anti yang namanya malu untuk sebuah kebaikan. Malu boleh, tapi pada tempatnya ya. Misalkan Anda telanjang, nah kalau telanjang boleh dong Anda malu. Tapi kalau Anda cuma memberikan informasi, ini loh saya adalah orang broker properti atau sales properti yang ingin memberikan informasi ya tentang promo dan up to date seperti apa produk yang Anda jual. Itu penting dan orang tidak akan marah. Walaupun pasti ya banyak sekali penolakan, banyak sekali tantangan, itu hal biasa. Ya, itu saja tips dari saya. Tunggu tips-tips berikutnya. Salam sukses selalu dan makin legit. Terima kasih.